Wanita berpakaian biru di Mont Saint-Michel, pertanda roh berbahaya. Pada malam-malam yang diterangi cahaya bulan, ketika pasang surut datang dan pergi seperti napas bumi, Mont Saint-Michel berdiri megah sebagai benteng batu. Menara-menara yang menusuk langit dan bayangannya yang memanjang seperti jari-jari gelap di atas pasir. Pulau ini muncul dari lautan. Jalan-jalannya yang berliku dan biara yang menjulang tinggi menjadi penjaga abadi terhadap air laut yang luas dan terus berubah di Normandia. Namun, meskipun keindahan dan sejarahnya yang agung, Mont Saint-Michel juga merupakan tempat yang penuh dengan keindahan yang menyeramkan, pulau di mana batas antara yang hidup dan dunia supernatural sangat tipis. Di mana waktu seolah-olah menahan napasnya. Pada jam-jam senja itulah, ketika angin menderu melalui jalan-jalan sempit dan lautan bergemuruh di bawah, legenda tentang hantu biru mulai hidup. Catatan paling awal tentang hantu biru berasal dari masa abad pertengahan, ketika Mont Saint-Michel adalah tempat ziarah sekaligus pos militer yang strategis. Pada masa itu, pulau ini dikelilingi oleh perairan yang berbahaya. Dan pasang surut yang terkenal dengan pergeseran yang luas dan tak terduga, dapat mengubah perjalanan yang seharusnya damai menjadi petualangan yang mematikan. Nelayan dan peziarah harus berhati-hati. Karena laut bisa dengan cepat menelan seorang pelancong yang ceroboh. Dikatakan bahwa pada suatu malam yang menentukan, ketika badai besar melanda pantai, sosok hantu muncul di benteng biara. Wanita itu mengenakan jubah biru gelap, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, namun matanya, jika ada yang berani menatapnya, dikatakan bersinar dengan cahaya yang tak berasal dari dunia ini. Sosoknya tampak berkilau di kabut, kehadirannya ethereal namun sangat kuat. Ia berdiri diam, memandang ke arah laut. Seolah menunggu sesuatu, atau memberi peringatan kepada mereka yang mungkin melihatnya. Nelayan yang melihatnya malam itu melaporkan bahwa badai semakin keras setelah sosok itu muncul. Angin menderu lebih kencang, ombak menghantam lebih keras. Keesokan harinya, sebuah kapal yang menuju pulau ditemukan terdampar di bebatuan, seluruh awaknya hilang ke dalam kedalaman laut. Sejak malam itu, orang-orang Mont Saint-Michel mulai percaya bahwa hantu biru adalah pertanda, seorang utusan ethereal yang muncul untuk menandakan bencana yang akan datang. Setiap kali pulau itu terancam oleh badai, perang, atau bencana lainnya, ia akan muncul kembali, berjalan diam-diam di sepanjang benteng atau berdiri di tepi laut, selalu mengenakan pakaian biru. Seiring berjalannya waktu, legenda hantu biru semakin mengakar dalam cerita rakyat pulau ini. Beberapa orang percaya bahwa dia adalah roh penasaran seorang biarawati. Seorang wanita yang pernah tinggal di biara. Menurut salah satu versi cerita, biarawati ini adalah seorang penyembuh, wanita yang sangat dicintai karena kemurahan hatinya. Namun, pada suatu hari yang menentukan, dia jatuh cinta pada seorang pelaut yang berjanji untuk kembali kepadanya setelah perjalanan panjang. Ketika dia tidak pernah kembali, hati biarawati itu hancur. Dan dia mencari penghiburan di laut, berjalan di sepanjang benteng, menatap ke arah perairan, menunggu kapal yang tak akan pernah datang. Dalam kesedihannya, dia berdoa kepada perawan Maria untuk mendapatkan pertanda, sebuah visi untuk mengurangi kesedihannya. Namun, alih-alih mendapatkan penghiburan, biarawati itu malah diberikan visi tentang kematian kekasihnya, dia tenggelam di laut yang bergelora. Kejutan dari visi itu menghancurkan pikirannya, dan dia berjalan mengelilingi pulau. Hatinya berat dengan kesedihan, hingga suatu malam, dia jatuh dari tebing, tubuhnya hilang ditelan ombak. Dikatakan bahwa setelah kematiannya, roh biarawati itu terikat dengan pulau itu. Ia akan kembali untuk menghantui benteng, sosoknya dibalut biru, penjaga abadi yang mengawasi laut. Kehadirannya yang penuh duka dianggap sebagai peringatan akan bencana yang akan datang, pengingat bahwa takdir seringkali kejam dan tak termaafkan. Para pelaut belajar untuk memperhatikan kemunculannya, banyak yang menunda perjalanan mereka jika mereka melihatnya, tak ingin menantang takdir dan murka laut. Kehadiran hantu biru seringkali terasa pada musim badai, ketika angin kencang melintasi teluk dan ombak menghantam dasar pulau. Para pelaut yang berlayar terlalu dekat dengan pulau ini selama badai sering berbicara tentang melihat kilatan biru di kejauhan, kadang-kadang di benteng, kadang-kadang berdiri di tepi laut. Mereka yang melihatnya percaya bahwa itu adalah pertanda bahwa bencana sedang menunggu mereka. Beberapa kali, setelah penampakan hantu biru, kapal-kapal hilang tenggelam ke laut. Reruntuhan kapal terdampar di pantai Mont Saint-Michel. Namun, kemunculannya tidak selalu terkait dengan laut. Pada masa-masa perang,
Ketika Mont Saint-Michel menjadi benteng militer dan para prajurit bersiap untuk bertempur, hantu biru akan terlihat berjalan melalui aula biara atau muncul di jendela-jendela saat senja tiba. Kehadirannya dipercaya sebagai pertanda bahaya, bukan hanya dari alam, tetapi juga dari kekerasan konflik manusia. Salah satu cerita seperti itu adalah pada Perang 100 Tahun. Ketika pulau ini dikepung oleh pasukan Inggris. Ketika pertempuran semakin mendekat, hantu biru terlihat di dekat menara tertinggi biara, sosoknya hampir tak terlihat melalui kabut tebal. Para prajurit, yang sudah tertekan oleh ancaman serangan yang konstan, menganggap kemunculannya sebagai pertanda buruk. Malam itu juga, serangan mendadak dari pasukan Inggris terjadi. Meskipun Mont Saint-Michel berhasil bertahan, banyak prajurit yang setelahnya berbicara tentang bagaimana mereka melihat hantu biru berdiri berjaga, seolah memberi peringatan tentang bahaya yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang hantu biru semakin jarang terdengar, namun legenda itu tidak pernah hilang. Bahkan hingga hari ini, ada mereka yang mengklaim telah melihatnya, kilatan biru yang tampak dari sudut mata, sebuah bayangan di kabut, sosok yang penuh duka berdiri di tepi laut, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia hanya muncul ketika pulau itu sendiri terancam, ketika bahaya sudah dekat atau saat pasang surut sejarah kembali mengancam. Lainnya percaya bahwa dia masih biarawati yang hilang, terikat selamanya pada pulau yang sangat dia cintai, roh yang menjadi pengingat tentang harga kesedihan dan kekuatan laut. Namun apapun kebenarannya, hantu biru tetap ada sebagai simbol dari misteri mendalam Mont Saint-Michel dan keindahannya yang menghantui, sosok yang tragis dan abadi, yang kehadirannya terus membangkitkan imajinasi mereka yang mengunjungi pulau ini, atau yang berani mendengarkan angin di malam badai.